Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1926-1930. Mengerti, Bos. Kami akan menyembunyikannya dengan benar dan mereka pasti tidak akan menemukan kami. Jawaban Phoenix sedikit memuaskan Fabian. Oke, itu saja. Ingat aturannya, jika saya tidak menghubungi Anda tidak boleh menghubungi saya. Tunggu setidaknya sampai Senin, dan tunggu berita saya untuk yang lainnya. Setelah berbicara, Fabian menutup telepon. Ketika panggilan berakhir, Phoenix memegang telepon dengan patuh dan menatap Jasper. Dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, Jasper sudah memikirkan semuanya di kepalanya. Phoenix hanyalah karakter kecil yang tidak bisa berarti apa-apa, hanya melampiaskannya saja sudah cukup. Fabian dan gengnya lah yang benar-benar ingin dibalas Jasper. Mereka adalah pelaku sebenarnya. Julian, bawa dia keluar dari sini, perintah Jasper sambil menuntun Wendy turun. Dengan pemahaman diam-diam antara Julian dan Jasper, Julian segera mengerti bahwa itu berguna bagi Jasper untuk menjaga Phoenix tetap ada. Dia meraih Phoenix dan menyeretnya ke bawah seperti anjing. Ketika dia keluar, Jasper menemukan bahwa polisi Harbor City tidak lebih lemah dari yang ada di daratan. Itu tampak gelap dan sunyi di mana-mana, tetapi ketika dia muncul, sekelompok besar polisi bergegas keluar dari tempat-tempat di mana orang bisa dan tidak bisa bersembunyi. Alarm berbunyi dan lampu dinyalakan. Kemudian, Jasper bahkan memperhatikan bahwa ada penembak jitu di atap beberapa bangunan di dekatnya. Jasper mendekati Chief Barrow dan yang lainnya yang berlari ke arah mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu baik-baik saja? Anna bertanya lebih dulu. Kami baik-baik saja. Begitu Jasper menjawab, dia melihat Wendy dan Anna saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jasper mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, dia berkata kepada Chief Barrow, jika saya berani meminta bantuan. Chief Barrow mengangkat alisnya dan tanpa sadar dia menyadari bahwa masalah akan datang. Pak, Lain, Anda bersikap sopan. Anda bisa menyuarakan apa yang Anda inginkan selama itu masuk akal. Setelah dia mengatakan itu, Chief Barrow meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri. Kamu bisa membawa para penculik ke lantai atas, tapi aku ingin membawanya bersamaku. Jasper menunjuk Phoenix dalam genggaman Julian. Baru saat itulah orang-orang yang hadir melihat Phoenix. Ketika mereka melihat Phoenix, mereka tidak bisa menahan napas. Wah, dari medan perang mana penculik ini baru saja melarikan diri? Mengapa dia begitu dipukuli? Chief Barrow tampak sedikit bermasalah. Dia berkata, menurut aturan, para penculik ini harus dibawa pergi oleh polisi. Chief Barrow, mereka hanya pion yang dimanfaatkan. Yang saya kejar adalah orang-orang di belakang layar, dan mungkin, Chief Barrow tidak ingin meningkatkan ini dengan mereka, kan? Meskipun tampaknya tidak apa-apa menyerahkan orang-orang ini kepada polisi dan meminta mereka untuk menangkap Fabian dan yang lainnya, seseorang harus memahami satu hal. Kasus penculikan bukanlah apa-apa bagi orang-orang dengan status seperti Fabian, Kaiden, dan Jasper. Fabian memiliki banyak cara untuk menghindari ini. Selain itu, sistem peradilan yang digunakan di Harbor City benar-benar berbeda dari yang ada di daratan. Apalagi Fabian dan komplotannya sedang berada di Amerika Serikat. Jika masalah ini diserahkan ke polisi, maka kasusnya tidak akan pernah selesai. Selanjutnya, masalah ini melibatkan pemain level tinggi. Bahkan untuk polisi Harbor City, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengendalikan kelompok penculik seperti Phoenix. Jadi, pilihan terbaik bagi mereka adalah mengakhiri semuanya di sini. Benar saja, Chief Barrow mengerutkan kening setelah mendengar ini. Oke, tapi masalah ini harus dirahasiakan. Jasper tersenyum ketika Chief Barrow setuju. Dia berkata, terima kasih, Kepala Barrow. JW akan menyumbangkan sejumlah peralatan polisi kepada polisi Harbor City. Saya kira Chief Barrow akan sangat puas. Kepala Barrow tertawa. Bagaimana Jasper mendapatkan status dan kekayaannya saat ini di usia muda? Tampaknya dia masuk akal dan dia tahu apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Selain itu, dia tahu bagaimana menjadi menyebalkan ketika dia perlu. Siapa yang tidak suka anak muda seperti ini? Terima kasih banyak, Tuan Lain. Apalagi menurut aturan, kita harus mengambil laporan dari Ms. Suler. Namun, mengingat situasi Ms. Suler, kami akan mengirim petugas polisi untuk mencatat beberapa hari setelah Ms. Suler merasa lebih baik. Chief Barrow sangat berbakat dalam melakukan sesuatu dengan sedikit biaya. Terima kasih atas pertimbangan Anda, Kepala Barrow. Masalah ini diselesaikan setelah bertukar beberapa kata. Setelah mengusir Chief Barrow, Jasper menoleh dan menatap Henry, yang tampak kesal dan malu melihatnya. Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Tanya Jasper. Henry berkata dengan ekspresi malu, lihat betapa besar kekacauan yang ditimbulkan ini.
Setelah dia selesai berbicara, mata Henry tertuju pada Phoenix. Kemudian, ekspresinya langsung menjadi menyeramkan. Pang itu melakukan ini, kan? Cukup. Jasper menghentikan Henry, yang hendak bergegas memberi Phoenix satu porsi. Dia berkata, dia hanyalah pion yang digunakan. Aku menahannya karena dia berguna. Fabian dan gengnya lah yang melakukan ini. Henry melebarkan matanya dan berteriak, aku tahu itu bajingan. Mereka sangat tidak tahu malu menggunakan semua trik kotor dan jahat ini. Sial. Jika saya melihat mereka, saya akan mematahkan kaki mereka. Kemarahan Henry beralasan. Meskipun masalah ini tidak memiliki hubungan langsung dengannya, pada akhirnya, Henry selalu membual bahwa Harbor City adalah wilayahnya, namun penculikan telah terjadi di sini. Wendy datang atas nama Jasper dan mengalami masalah. Itu membuat Henry merasa malu melihat Jasper. Untungnya, Wendy baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, Henry akan benar-benar malu untuk menunjukkan wajahnya di depan Jasper. Ayo kembali untuk membicarakan ini. Jasper menepuk bahu Henry dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, bahkan aku tidak mengharapkannya, apalagi kamu. Dibandingkan dengan hatinya yang berat dalam perjalanan ke sini, Jasper merasa jauh lebih lega dalam perjalanan kembali. Jasper mengira Wendy akan sangat ketakutan dan dia perlu menghiburnya. Namun, dia didorong oleh yang terakhir. Kemudian, Jasper melihat Anna dan Wendy saling berpandangan. Kedua wanita itu tidak berbicara. Mereka hanya saling memandang dengan senyum setengah hati dan kemudian pada Jasper. Adegan medan perang ini membuat Jasper merasa seperti sedang dalam masalah. Untungnya, kedatangan Fallon meredakan rasa malu Jasper. Mas Suler, ketika Wendy melihat Fallon, yang sangat menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dia berkata, ada apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Fallon mengertakkan gigi dan berkata, namun, jika aku tidak meminta cuti, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jika saya menjadi sasaran beberapa orang jahat, mereka pada akhirnya akan berhasil bahkan jika mereka gagal kali ini. Mereka akhirnya akan menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Lihat, bukankah aku baik-baik saja dan keren sekarang? Mata Fallon memerah ketika dia melihat Wendy menghiburnya. Benar, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Jika Anda ingin seseorang untuk disalahkan, bukankah saya akan menjadi salah satu kaki tangannya? Kalimat Anna langsung menyulut api. Nona Lau, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Wendy memandang Anna dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyalahkan Anna karena mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi, dia menempatkan dirinya dalam posisi untuk memikirkan bagaimana Jasper mengkhawatirkannya saat itu. Jika Wendy adalah Anna, dia juga akan marah. Sekarang setelah semuanya berakhir, perang antara kedua wanita itu bisa dimulai. Berapa banyak pahlawan wanita dalam novel yang akan hidup dalam harmoni? Situasi seperti itu tidak ada. Itu tidak akan pernah ada. Para wanita yang berdiri di sebelah Jasper semuanya sombong dan bangga, tidak peduli apakah itu Wendy, Anna, atau yang lainnya. Juga, siapa di antara mereka yang tidak luar biasa dilihat dari latar belakang, penampilan, dan temperamen mereka. Jika wanita-wanita ini seperti potongan-potongan ornamen tak berotak dalam novel yang bersedia melayani suami mereka bersama-sama, itu akan menjadi lelucon nyata. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, tetapi kami sudah berbicara sebelumnya. Anna membenci bagaimana Wendy bertindak seolah-olah dia adalah ibu pemimpin keluarga lain. Ini sangat membuatnya tidak senang. Saat mereka berbicara, sikap sombongnya karena statusnya sebagai Miss Law meningkat secara maksimal, sampai-sampai dia tidak terlihat kalah dengan Wendy sama sekali. Dalam hal perang antar wanita, perang verbal hanyalah cara ekspresi yang sangat dangkal. Ketika datang ke seorang wanita cerdas, bahkan jentikan rambutnya adalah provokasi atau demonstrasi kepada lawan mereka. Wendy tersenyum tipis dan berkata, saya selalu sibuk bekerja dan ada banyak waktu di mana saya tidak bisa mengurus Jasper. Saya masih harus berterima kasih atas perhatian Anda pada Jasper ketika dia ada di sini di Harbor City, Nona Lau, tetapi tidak akan ada terlalu banyak kesempatan bagi Jasper untuk datang ke Harbor City di masa depan. Bagaimanapun, kami bekerja dan tinggal di daratan. Anda tidak akan terlalu kecewa, kan, Nona Lau? Begitu kata-kata ini keluar, Anna sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya tanpa suara. Secara alami, Wendy memiliki gelar resmi, dan disinilah Anna paling tidak percaya diri. Ini juga di mana dia paling tidak mau. Saat ini, Wendy sedang berbicara secara terbuka tentang perbedaan antara daratan dan Harbor City, yang berarti bahwa Anna hanyalah teman bermain kasual Jasper di Harbor City, jadi dia tidak perlu menganggap Anna terlalu serius. Namun, Anna tidak begitu mudah untuk dihadapi. Kamu membuat ini terdengar sangat serius. Jasper dan saya memiliki pemahaman yang baik. Transportasi sangat nyaman sekarang.
Terlebih lagi, bisnis cewek juga telah berkembang ke Harbor City sementara hukum juga memiliki banyak investasi di daratan. Jadi, masih akan ada banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Kali ini giliran Wendy yang menggertakkan giginya. Dia marah karena dialah yang mengembangkan bisnis Harbor City. Sekarang, itu telah menjadi peluru Anna terhadapnya. Apa yang kamu lakukan? Henry mendekati Jasper tanpa sadar dan bertanya. Dengan membelakangi medan perang, Jasper, yang berdiri di samping speedboat dan memandang ke laut, berkata dalam hati, saya menunggu matahari terbit. Wow, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menandingi kakakku dengan kata-kata. Betapa menakjubkan. Henry terus mengoleskan garam ke luka Jasper. Dia bahkan mengangkat jempolnya saat dia berseru. Ngomong-ngomong, kedua wanita itu sangat sombong. Apakah Anda yakin tidak ingin melompat ke laut dan melarikan diri? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memberitahu Julian untuk melemparmu ke bawah untuk memberi makan ikan terlebih dahulu? Jasper menggertakkan giginya. Henry meringkuk dan melirik Julian, yang menyeringai di sebelahnya. Dia berkata dengan kurang percaya diri, saya juga dianggap setengah dari murid Master Lager, dia tidak akan melakukan itu. Pak Lau, jika kamu berbicara seperti itu lagi, Jasper akan melakukannya sendiri. Julian tertawa. Henry berhenti bercanda setelah dia mengangkat bahu. Kemudian, dia berkata, sekarang kita telah menemukannya dan masalah ini telah diselesaikan untuk sementara, apa yang akan kita lakukan tentang Harbor City? Haruskah saya meminta seseorang untuk menyelesaikannya nanti? Dengan anggukan, Jasper berkata, selesaikan. Hadiahi orang yang memberi kami petunjuk. Apakah kamu benar-benar bersedia berpisah dengan 100 juta? Henry menghela nafas. Apa 100 juta dibandingkan dengan mereka? Jasper melirik Wendy dan Anna saat dia mengatakan itu. Ketika Henry mendengar Jasper mengucapkan kata mereka, Henry menghela napas dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Anna adalah saudara perempuannya. Jika dia bisa melakukannya, tentu saja, dia tidak ingin ada wanita lain yang merebut saudara iparnya dari saudara perempuannya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa dalam masalah ini. Karena dia harus mengakui bahwa tidak ada yang bisa mengancam Jasper sekarang. Setidaknya hukum tidak bisa. Dia melihat bagaimana Tuan Tua tidak hanya tidak menghalangi Jasper, tetapi juga secara aktif membantunya dengan masalah Wendy. Ini adalah tanda yang sangat kuat. Jika Jasper masih harus mempertimbangkan sikap Laus setahun yang lalu, maka itu benar-benar tidak perlu baginya untuk melakukannya sekarang. Apalagi kepentingan kedua keluarga itu terjalin erat dan sudah menyatu dalam kehormatan dan aib, sehingga tidak bisa dipisahkan. Di antara orang kaya, selama mereka cukup kuat, mereka biasanya memiliki pikiran yang sangat terbuka tentang seorang pria yang memiliki lebih dari satu wanita. Hal ini juga berlaku untuk hukum. Saat ini, selama tidak ada perbedaan senioritas atau status antara Anna dan Wendy sehingga keduanya dianggap pada level yang sama, hukum masih akan mentolerir hal ini. Anna, idiot, aku selalu disebut kekecewaan, tetapi aku mengerti bahwa keluarga tidak dapat membantumu dengan masalah ini. Anda hanya bisa memperjuangkan status Anda sendiri. Henry melirik Anna, yang masih menghadap Wendy, dan berkata dalam hati. Jika Jasper bisa mendengar suara Henry, dia akan terkejut. Henry tampaknya tumbuh sangat cepat. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa meniduri Fabian B. Start itu? Henry menoleh dan bertanya. Aku sudah mengetahuinya. Mereka berniat menggunakan berita bahwa Wendy hilang dan diculik untuk mengubah semua kabar baik seputar JW di Harbor City menjadi suram. Pasangkan ini dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan mereka pasti akan menyerang saham Harbor. Yah, kita akan berjalan sesuai rencana mereka dan membiarkan mereka menunggu dengan penuh harap. Ketika pasar saham Harbor City dibuka pada hari Senin, Wendy akan keluar untuk konferensi pers. Semakin serakah mereka, semakin tragis mereka akan mati. Menyipitkan matanya, Jasper terkekeh ringan saat sentuhan kekejaman muncul di wajahnya. Siapa bilang raksasa Harbor City tidak akan jatuh? Kali ini, saya akan merobohkan raksasa dan menunjukkan kepada dunia bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan. Begitu mereka melakukannya, saya akan meruntuhkan mereka bahkan jika mereka adalah Tuhan. Ketika dia mengatakan ini, sinar pertama cahaya pagi muncul di cakrawala. Itu bersinar di wajah Jasper, membuatnya tampak mendominasi saat ini. Karena perbedaan waktu, masih fajar di Harbor City ketika lampu baru saja dinyalakan di Amerika Serikat. Asteris di villa, Fabian memiliki ekspresi nakal di wajahnya saat dia memegang gelas anggur di tangannya. Dia bersandar di kursi santai di tepi kolam renang sementara dia melihat beberapa gadis pirang berbikini bermain di kolam renang. Dia melihat gadis-gadis ini seperti serigala menatap mangsanya. Sama saja di Amerika Serikat atau Harbor City. Wanita-wanita ini akan menerkam kepanasan ketika mereka melihat pria kaya. Fabian menunjuk seorang gadis pirang dan tersenyum pada Kaiden di sebelahnya. Dia berkata, apakah kamu melihat gadis itu?
Saya pergi keluar sore ini dan dia sedang berbelanja dengan pacarnya. Saya membayar 100.000 kepada pacarnya dan membuatnya mengirimnya kepada saya. Dia bahkan lebih bahagia daripada pacarnya. Kaiden melengkungkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Dia berbeda dari Fabian. Dia tidak tertarik pada wanita dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan jika ada minat, itu hanya kebutuhan pria normal, dan pasti pada tingkat yang sama dengan pergaulan bebas Fabian. Apa yang benar-benar membuat darahnya mendidih adalah rasa uang dan kekuasaan. Jadi menurut Kaiden, aktivitas Fabian yang menyenangkan ini agak rendah. Apakah kamu yakin masalah di Harbor City sangat mudah? Tanya Kaiden. Fabian berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa bagus mereka, jangan lupakan populasi di Harbor City. Terlalu mudah untuk menyembunyikan beberapa orang. Saya baru saja menghubungi orang-orang di sana dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Mereka bahkan tidak berada dalam lingkup Harbor City. Apalagi, pasar akan segera dibuka. Segera setelah pasar dibuka, pasar saham Harbor akan ambruk dan kami dapat mencairkan uang secara langsung. Pada saat itu tidak ada hubungannya dengan kita bahkan jika mereka menemukan Wendy. Kaiden sedikit mengernyit dan berkata, lebih baik berhati-hati. Hal ini sangat penting. Kami bertiga telah menginvestasikan dana cair terakhir kami ke dalam ini. Jika sesuatu terjadi, baik Anda maupun saya tidak dapat menanggung konsekuensinya. Baiklah, Fabian tidak suka ketika Kaiden bertingkah seperti seorang tetua yang sedang menguliahi generasi muda, tetapi mengingat orang tua mereka sekarang bersekutu satu sama lain, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia hanya bangun dengan tidak sabar dan berjalan ke kolam. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir, saya tidak dapat memastikan hal-hal lain, tetapi saya mengerti. Tidak akan ada masalah. Asyai mengatakan itu, Fabian merobek handuk yang dikenakannya dan berdiri di tepi kolam dengan tangan terbuka. Dia tertawa terbahak-bahak, gadis-gadis, aku datang. Setelah dia mengatakan itu, Fabian melompat dan menyebabkan percikan besar di kolam renang. Gadis-gadis cantik di kolam semua terengah-engah dan memprotes genit. Kaiden memperhatikan saat Fabian menceburkan diri ke dalam air dan memeluk gadis-gadis itu di tangannya. Dia mengerutkan kening dengan jijik sebelum bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan kolam, Kaiden berjalan melewati taman dan menaiki tangga menuju ruang kerja di mana Half the Harbor Langdon berada. Ayah, Paman Kennedy. Kaiden menyapa Half the Harbor Langdon dan Kennedy di dalam ruangan. Kennedy mengangguk dan bertanya kepada Kaiden, apakah masalah di Harbor City telah diselesaikan? Fabian bilang sudah selesai. Kaiden mengalihkan pandangannya keluar jendela dan menjawab. Lokasi ruang belajar mereka memiliki jendela yang menghadap ke kolam renang. Kennedy melihatnya dan melihat Fabian tertawa dengan dua gadis di pelukannya. Di sisi lain, beberapa atasan bikini warna-warni mengambang di permukaan kolam renang. Dengan cemberut, Kennedy berkata dengan acuh tak acuh, Putra Sawyer tentu memiliki perilaku seorang jenderal. Perang akan segera dimulai dan dia masih ingin bermain dengan wanita. Anak muda, setengah dari Harbor Langdon mengangkat tangannya dan mengeluarkan sekotak cerutu. Kaiden di sebelahnya buru-buru bangkit untuk membantu Half the Harbor Langdon memangkas cerutunya. Awalnya, Half the Harbor Langdon tidak menyukai tembakau, tetapi sejak dia datang ke Amerika Serikat, dia menjadi terobsesi dengan hal semacam ini. Setelah Kaiden memangkas cerutunya dan membantunya menyalakannya, dia menarik perlahan. Kemudian, asap cerutu yang tebal dan lembut keluar dari mulutnya. Setengah Harbor Langdon berkata, kali ini kami mengumpulkan total 140 miliar Harbor dolar untuk mempersingkat saham Harbor. Setelah ini selesai, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki modal di Amerika Serikat. Sementara itu, jika kita memiliki modal di Amerika Serikat, kita bisa menjadi raja, tetapi jika ada yang tidak beres, setelah dia mengangkat kelopak matanya dan melirik Kennedy yang baru saja berbalik, setengah pelabuhan Langdon berkata dengan suara yang dalam, kita semua akan mati. Sudut mulut Kennedy berkedut. Harbor dolar 140 miliar dikumpulkan bersama oleh 3 keluarga. Meskipun mereka mengatakan hanya 30 miliar dolar AS ketika mereka berinvestasi di Amerika Serikat, itu sebenarnya 10 miliar dolar AS dan mereka menggunakannya untuk membeli obligasi negara. Dengan 140 miliar Harbor dolar, meskipun semua orang mengatakan ini adalah uang yang dapat mereka buat setelah menguras darah mereka, Kennedy tidak percaya bahwa Half the Harbor Langdon benar-benar akan mengambil semua uangnya dengan begitu patuh. Sama seperti dirinya, dia juga meninggalkan beberapa untuk penyimpanan pribadinya. Namun, bahkan dengan uang keamanan itu, Langdon hampir tidak tahan lagi setelah mengeluarkan begitu banyak uang. Jika ada yang tidak beres, bahkan jika itu tidak sampai pada titik di mana Langdon berantakan, itu akan tetap menyakitkan. Kalau begitu mari kita berlatih sebentar untuk berjaga-jaga jika kita menghadapi situasi tak terduga yang tidak kita pertimbangkan. Lagi pula, bocah Jasper ini tidak mudah dihadapi, kata Kennedy. Kaiden bertanya, haruskah saya memanggil Paman Sawyer?
Kennedy mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Pergilah, kita bertiga masih merupakan aliansi, perintah Half the Harbor Langdon. Baiklah, senyum muncul di sudut bulan Kaiden. Setelah respon hormat, matanya beralih ke Kennedy ke Fabian, yang masih bermain di kolam di lantai bawah. Penghinaan melintas di matanya. Ini adalah tipe orang yang mengaku berada di level yang sama dengannya di Harbor City. Ini adalah penghinaan baginya. Asteris asteris asteris. Di kota pelabuhan. Setelah kembali ke Villa Laus di puncak bukit, Wendy tertidur setelah turun dari kapal. Dia benar-benar santai setelah lebih dari 10 jam mengalami tekanan mental yang tinggi. Jasper menggendong Wendy dan meletakkannya di kamar tidur. Awalnya, Jasper bermaksud membiarkan Julian dan Fallon, yang bersamanya sepanjang malam, beristirahat, tetapi Fallon menolak untuk pergi. Dia langsung memejamkan mata di sofa di kamar tidur untuk beristirahat. Jasper juga tidak bisa memaksanya. Setelah keluar dari kamar tidur, Jasper berkata kepada Henry, jaga pengemudi itu baik-baik. Henry mengangguk dan tiba-tiba berkata, Z, menantu Ball, sudah lama menunggumu. Mengapa kamu tidak tidur siang dan aku akan mengundangnya ke sini ketika kamu sudah bangun? Tidak dibutuhkan. Mari kita temui dia sekarang. Mengapa kita harus mengudara saat ini? Jasper melambaikan tangannya dan berjalan ke ruang tamu. Z sudah menunggu di ruang tamu ketika Jasper datang. Meski baru pertama kali keduanya bertemu, suasananya cukup bagus. Melalui ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, Jasper tahu bahwa Z adalah orang yang memiliki kemampuan dan memiliki karakter yang baik. The Boy dari kehidupan sebelumnya umumnya tidak menonjolkan diri. Z tidak hanya mengambil alih perusahaan 9 naga tanpa masalah, tetapi rencana kota lautnya juga cukup untuk memberi makan keluarga manapun selama 30 tahun. Meski begitu, Z tahu apa yang dia lakukan, dan dia tidak pernah menyimpang dari rencananya. Bahkan sekitar 2010, ketika industri perkapalan jatuh bebas dan Boyle menderita kerugian besar, mereka mencoba segala cara untuk mensubsidi Boyle dan membantu Boyle mengatasi kesulitan. Tidak pernah peduli untuk menggunakan orang-orang seperti ini. Setelah keduanya berjabat tangan, Jasper tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku sudah lama sibuk dan belum makan. Tuan Walters, apakah Anda sudah makan? Mata Z berbinar. Orang-orang dari Summerland suka berada di meja makan, baik mereka membicarakan bisnis atau tidak. Meja makan adalah tempat yang dapat dengan mudah memperkuat hubungan antara orang-orang Summerland. Plus, orang juga harus melihat acara apa itu dan makanan apa yang disajikan di meja makan. Misalnya, jarang ada resepsi bisnis yang diadakan pada waktu makan siang. Selain itu, sebagian besar pesta akan diadakan selama waktu makan malam. Malam itu panjang sehingga para tamu bisa makan dan minum. Setelah itu, mereka akan pergi untuk hiburan bersama. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan sangat dekat. Namun, jika seseorang diundang untuk sarapan, maka ini akan menjadi tanda yang sangat jelas dari seseorang yang menyatakan niat baik mereka. Kebetulan sekali, saya juga tidak makan. Maaf merepotkan, kata Z sambil tersenyum. Jasper tertawa dan berkata, kamu tidak menggangguku, tapi kami mengganggu hukum. Meskipun villa ini umumnya kosong, para pelayan dan dapur sudah siap setiap saat. Jadi, sarapan bergaya Harbor dikirim setelah beberapa saat. Hidangan di Harbor City sebagian besar adalah masakan Harbor. Sejujurnya, meskipun saya juga orang selatan, saya suka rasa yang kuat. Saya lebih suka rasa pedas dari masakan di Provinsi Kriuchia. Namun, saya suka gazpacho, churros, tortilla, paella, dan burrito juga. Duduk di meja makan, Jasper menyesap gazpacho dan mulai mengoceh. Z tersenyum dan berkata, saya cukup beruntung untuk pergi ke Paradise City di daratan tahun lalu. Sebagai seseorang dari Harbor City, saya tidak bisa makan makanan di sana. Tapi saya tidak tahu mengapa, ketika saya memakannya, itu sangat pedas sehingga saya menangis. Saya tidak bisa memakannya sama sekali. Namun, keesokan harinya saya memikirkannya, dan itu masih membekas dalam ingatan saya sampai sekarang. Saya selalu ingin mencobanya lagi, tetapi rasanya sangat pedas sehingga saya meneteskan air mata dan membenci diri sendiri karena melebih-lebihkan toleransi pedas saya. Melalui percakapan mereka, Jasper tahu bahwa Z adalah orang yang berpengetahuan luas yang tahu bagaimana melakukan percakapan. Setelah mengambil beberapa churros, Jasper berkata, ini menunjukkan bahwa Walters memiliki potensi untuk menjadi seorang gourmet. Jika Anda tidak bisa makan makanan pedas, Anda masih akan memiliki beberapa penyesalan dalam hidup tidak peduli betapa indahnya hidup Anda. Sambil tersenyum, Z berkata, jadi saya berencana untuk memperkenalkan proyek Food City di Ocean City. Tujuannya adalah untuk memungkinkan banyak masakan domestik memiliki kesempatan untuk memasuki Harbor City. Jika berkembang dengan baik di kemudian hari, saya juga akan memperkenalkan berbagai merek gourmet dari negara lain. Makanan adalah segalanya bagi masyarakat. Anda tidak bisa salah dengan bisnis seputar makanan.
Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ini, Tuan Line. Jasper tersenyum dan memasukkan churro ke dalam mulutnya. Dia menjawab, saya pikir itu akan berhasil, tetapi Wendy bertanggung jawab atas detailnya. Setelah ini, Anda dapat berbicara langsung dengannya. Mata Z berbinar dan dia mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.